Rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya Sambung Oyot. Sekarang ini berada di mana ya? Yang jelasnya ini masih di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di sini saya menemukan sebuah menhir dan juga batuan material candi. Ini menhirnya. Saya mau bilang apa? Woi, bilang apa? Dan subscribe di bawah. Ya oke. Nah ini ada sebuah menhir. Nah ini. Ikuti kami belajar. Terus? Ikuti kami belajar candi. Ya oke. Nah ini adalah sebuah menhir. Ciri khas dari sebuah menhir adalah yang depan itu halus dan yang belakang tidak rata, tapi ada sentuhan tangan manusia. Sebagai contoh ini sentuhan tangan manusia ini. Nah ini sentuhan tangan manusia. Peradaban menhir adalah sebelum adanya lingga yoni. Jadi menhir adalah lingga, yoninya bumi langsung. Jadi menurut kitab Santi Badra atau ajaran agama Wuning itu menghormati terhadap ibu dan bapak. Budaya lingga yoni ada sekitaran abad ke-7, yaitu kurang lebihnya tahun 645 Masehi. Mulai ada itu yang menciptakan adalah Eyang Hang Anggana atau Eyang Rananggana. Beliau putra dari pernikahan Eyang Saburat dan Datu Simaha Kerajaan Keling Kalingga Jepara. Jadi sebelum era kerajaan Gana yang ada di Kudus, dulu Kudus itu bernama Kerajaan Gana, tepatnya di sekitaran Desa Getas Pejaten yang sekarang menjadi Menara Kudus. Itu positif bukan buatan Sunan Kudus tapi buatan Eyang Rananggana. Nah, menhir ini sebelum adanya lingga yoni. Makanya di era Kalingga, di era Batu Ratna Dieng atau Candi-Candi Dieng sangat sulit ditemukan lingga yoni kecuali di daerah Wonosobo yaitu Garung. Karena Ragi Garung itu sudah dinasti Sanjaya atau Mataram, Medang Mataram atau yang terkenal dengan Mataram kuno. Ayo Rena, ini saya akan memperlihatkan material candi yang ada di sini. Jadi kalau di sini ada material candi, ada menhir, berarti tempat ini dulunya ada dua peradaban, yaitu peradaban kurang lebihnya itu era Kalingga sampai ke era Megalitikum atau sebelum Masehi hingga era adanya lingga yoni yaitu kisaran abad ke-7 yang dimulai dari era kerajaan Gana yaitu Eyang Hang Anggana atau Eyang Rananggana. Di area Temanggung ini saya banyak sekali menjumpai bukti-bukti adanya hasil karya dari bangsa atau orang Gana, terutama di situs Ngadirejo, Gondosuli, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung itu ada arca orang Gana. Nah, di sini tahun-tahun yang lalu saya pernah ke sini. Saya menjumpai banyak sekali material candi yang dibuat untuk makam. Tapi sekarang ini sangat aneh. Sangat aneh. Material candinya dihilangkan, hanya tinggal beberapa dan makamnya dibuat sederhana. Nah ini
kotak sana, terus tingginya sampai segini, 1 meteran. Itu material candi. Terus di atasnya ada kuburan seperti ini. Dan kuburan ini pun dulunya nisannya adalah juga material candi seperti ini. Ini bukti reliefnya. Ini penguncinya. Ya, ini juga pengunci. Tapi setelah saya menayangkan di Facebook dengan postingan-postingan yang mengkritik, sekarang hilang. Jadi ini tempat yang ini kaki saya ini ditumpukan material segini, 1 meter tingginya. Luasnya sama ini luasnya. Sekarang hilang. Jadi materialnya kemana saya tidak tahu, kok tinggal hanya ini. Kalau melihat di sekitaran apa itu Gunung Sri yang apa itu di sana, itu dulu saya pernah melihat material candi itu banyaknya itu kalau ditumpuk jadi satu itu bisa menjadi rumah satu tembok. Tapi kemarin saya datang ke sana habis 100% hilang, tidak ada. Setelah saya tanya kepada pemilik rumah, katanya material candi dibuat untuk pondasi musola. Nah ini. Jadi di sini positif ada 2 peradaban. Peradaban sebelum abad 17, sebelum abad 7 Masehi hingga abad ke-8 sampai 9 Masehi. Ini semua material candi ini. Ini kuburan ini di tengah sawah. Untuk mencapai jalan raya sana itu setengah kilo. Terus melingkar ini sawah semua. Jadi ini dulunya saya yakin adalah komplek candi pemujaan. Karena apa? Meneruskan dari menhir tadi. Menhir tadi adalah sebuah tempat pemujaan. Terus lambat laun di sini digunakan untuk peradaban. Dan yang tambah lagi di sana ada sebuah bukit itu yang rimbun. Itu namanya kuburan Mangkli. Di situ ada Ganesha, ada Ligayoni, ada apa itu, ada Nandi, terus ada umpak dari bata merah dan sebagainya. Itu sangat besar sekali. Terus di bawah sana ada masjid. Itu saya menjumpai sebuah yoni yang sangat besar. Tingginya hampir sampai gulu saya pada saya itu tinggi saya itu 170, berarti sekitar 160, 150 sampai 160 tingginya yoni itu ada di sana dekat masjid. Jadi ini umurnya adalah komplek peradaban pribumi asli Nusantara. Saya belum berani masuk ke situ. Saya curiga di situ juga ada situs, karena terbentur banyak hal, saya belum bisa ke sana. Ya, untuk sementara, untuk menyingkat waktu, saya cukupkan liputan saya ini. Semoga bermanfaat, menambah bakti kita terhadap leluhur bangsa sendiri, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Indonesia Jaya, Pancasila Abadi, Bhinneka Tunggal Ika, Bela Bangsa. Saya Sabung Ed mengucapkan salam budaya, Rahayu, Sagung Dumadi.